Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah dari Mas Agil R. Saputra, yaitu kisah Mantrik. Wow, sudah masuk part kelima nih berarti teman-teman ya, dan makin seru aja, misterinya masih belum terpecahkan. Dan buat teman-teman yang suka baca juga bisa mengunjungi atau memfollow Twitter, akun Twitter dari Mas Agil, karena biar tahu ya kisah-kisah apa lagi yang akan diupload, kisah terbaru dari Mas Agil Rian Saputra. Dan juga buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Ketika ibu muncul di gudang rumah Romi, Mantrik Part 5. Di ruang tengah rumah Pak Mantrik. Untuk kali ini, Pak Mantrik sepertinya sudah sadarkan diri. Itu terlihat karena tubuhnya yang sedikit menggelinjang. Romo Julius, Rudi dan Romi segera mendekat untuk memastikan. "Kenapa saya diikat? Tolong lepas," ucap Pak Mantrik beberapa saat setelah Romo Julius dan kedua anaknya mendekat. Setelah melihat gelagatnya yang mulai wajar, Romo Julius pun menyuruh Rudi dan Romi untuk melepaskan ikatan itu. "Sudah, lepaskan saja," pinta Romo. Pak Mantrik pun sudah terlepas. Sesuai arahan dari Romo, beliau pun dipapa untuk menuju ruang tamu. Pak Mantrik segera didudukkan dan Romo pun mulai mengawali pembicaraan. "Di mana Bu Berta?" tanya Romo yang kali ini mulai tidak lembut. "Loh, di kamar toh," jawab Pak Mantrik segera, dan disinilah Romo mulai lebih berani untuk berkata-kata lebih lepas. "Begini Pak Markus, apa panjenengan anda ingat kalau maaf Bu Berta itu sudah meninggal?" ungkap Romo. Mendengar perkataan itu, seketika Pak Mantrik menundukkan kepalanya, mengusap wajahnya, dan ia pun mulai menangis. Romo Julius, Rudi dan Romi pada awalnya cukup lega melihat tangisan itu, tapi ternyata salah jika menganggap itu adalah tangis kesadaran, karena tak lama kemudian Pak Mantrik pun berbicara kepada mereka, bukan tentang istrinya yang harusnya memang sudah meninggal, tapi tentang Pak Mantrik yang merasa sedih dan sakit hati karena orang-orang masih saja tidak percaya bahwa Bu Murni istrinya sudah meninggal. Harus berapa kali saya katakan bahwa istri saya itu masih hidup dan sekarang berada di dalam kamar, ucap Pak Mantrik dengan terseduh-seduh. Romi barusan dari kamar, Pak, dan tidak ada siapa-siapa. Sadar, Pak, kita semua juga sedih atas kepergian ibu, tapi Bapak juga tidak boleh seperti ini terus, timpal Romi saat itu, yang kembali dijawab oleh Pak Mantrik dengan tangis yang mulai bercampur dengan amarah. "Ibumu itu masih hidup. Jangan sembarangan kamu. Kamu pikir bapakmu ini sudah gila?" sentak Pak Mantrik di antara tangisannya yang setelah itu disela Rudi. "Mana, Pak? Mana? Kalau memang ibu benar masih hidup, mana? Saya kok udah lihat," sela Rudi dengan sedikit emosi. "Begini, Pak, kalau itu memang benar-benar ibu, tidak mungkin ibu tega mengusir saya dan Rudi dari rumah ini, Pak," tambah Rudi yang lagi-lagi dijawab oleh Pak Mantrik dengan penuh amarah. "Bapak juga tidak tahu. Ibumu itu barusan sakit, dan sejak sembuh dia memang menjadi seperti itu. Setiap hari Bapak juga terus membujuknya agar kita bisa berkumpul lagi seperti dulu. Tapi memang ibumu tidak seperti dulu lagi.
dia belum menginginkannya. Tapi Bapak tidak akan pernah berhenti untuk membujuknya setiap hari. Sentak Pak Mantrik dengan tangis yang semakin menjadi-jadi. Pak, tidak Pak, ibu itu sudah meninggal. Yang mungkin Bapak lihat itu bukan ibu, tandas Romi yang mulai semakin emosi. Karena Romi yang sudah mulai tak bisa mengendalikan emosinya, Rudi pun mengajak adiknya itu untuk keluar dari ruangan. Romi, sudah Rom, kamu keluar dulu aja. Biar Romo yang bicara sama Bapak, kata Rudi sembari menyeret adiknya itu keluar menuju teras. Tinggal Romi dan Pak Mantrik di ujung ruang tamu dengan caranya sendiri. Romo Julius pun mencoba lagi untuk berbicara kepada Pak Mantrik. Begini Pak Markus, anak-anak itu sepertinya masih perlu diyakinkan, kata Romo dengan lembut. Yo, diyakinkan bagaimana Romo? Apa saya terlihat seperti orang yang berbohong? Ucap Pak Mantrik yang masih terisak itu. Ya kita butuh sesuatu untuk melegakan anak-anak, kata Romo lagi. Maksudnya piye? Tanggap Pak Mantrik. Tapi mohon maaf sebelumnya, ya bukan bermaksud bagaimana-bagaimana, tapi semata-mata hanya untuk melegakan anak-anak saja Pak. Apakah jenengan berkenan untuk ditangani secara profesional? Ungkap Romo Julius dengan sangat hati-hati. Maksudnya bagaimana Romo? Saya kok semakin tidak paham, tanggap Pak Mantrik. Romo pun sedikit mengambil jeda untuk menghela nafasnya dalam-dalam. Dan setelah itu pun ia kembali berkata, Pak Markus, sekali lagi saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Menurut saya jenengan ini butuh pertolongan. Jadi, apakah jenengan berkenan untuk pergi ke dokter? Kata Romo sembari memegang bahu Pak Mantrik. Dan disinilah gelagat aneh seketika muncul, yang mana Pak Mantrik secara tiba-tiba mengusap air matanya dan langsung mengiyakan saran dari Romo itu sembari tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu, bawa saja saya ke dokter jiwa, kata Pak Mantrik yang sepertinya sudah memahami ucapan Romo Julius. Akan tetapi hari sudah petang. Tidak akan mungkin mereka memeriksakan Pak Mantrik malam ini juga. Hingga akhirnya setelah sedikit berdiskusi, Romo pun sepakat untuk membawa Pak Mantrik ke dokter besok pagi. Ya sudah, saya tunggu besok pagi, kata Pak Mantrik lagi sembari tersenyum aneh. Dan setelah itu melenggang masuk begitu saja meninggalkan Romo. Romo Julius hanya bisa menggelengkan kepalanya saja melihat perangai dari Pak Mantrik. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Rudi dan Romi kembali masuk. Loh, Bapak kemana ya Romo? Tanya Rudi. Sudah masuk ke kamar sepertinya. Ayo kita pergi, nanti kita bicarakan di dalam mobil, kata Romo. Tak lama setelah itu Rudi, Romi, dan Romo Julius pun beranjak dari rumah Pak Mantrik. Mereka bertiga berada di dalam satu mobil, yakni mobil Romi. Pelan-pelan saja sambil ngobrol, kata Romo Julius kepada Romi. Besok bisa toh kalian izin tidak masuk kerja? Tanya Romo kepada dua anak Pak Mantrik itu. Bisa. Memangnya kenapa ya Romo? Tanggap Rudi mewakili jawaban itu. Besok pagi jemput saya, kita bawa Pak Markus ke dokter jiwa, ucap Romo yang tentunya memancing pertanyaan di antara mereka. Loh, bukannya sudah jelas ya Romo? Ada sesuatu yang tidak wajar yang sedang membelenggu Bapak, kata Romi sembari semakin melambatkan laju mobilnya. Ya Romo, sepertinya kan semua sudah jelas dan cocok dengan apa yang saya sendiri alami dan perkataan dari teman Bapak, Pak Mujib kemarin malam, tambah Rudi. Betul, memang benar. Beberapa tanda sudah cukup untuk kita mengambil kesimpulan itu. Tapi saya rasa hal ini cukup perlu untuk dilakukan sebagai penguat bukti apakah Pak Markus benar-benar dibelenggu oleh iblis, ucap Romo. Kita lihat saja besok. Kalau memang benar perkiraan kita semua, iblis itu pasti tidak akan membiarkan Pak Mantrik dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau intuisi saya sih berkata seperti itu, tambah Romo. Terus
Apa yang selanjutnya akan kita lakukan setelah itu, Romo? Kata Romi yang seketika membuat Romo Julius gelisah dan mengusap wajahnya sembari berkata, "Nah, itu sebenarnya yang menjadi kekhawatiran saya. Karena yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi ini hanya sebatas pemberkatan rumah. Saya takut kalau pemberkatan itu tidaklah cukup untuk kesembuhan Pak Markus," ungkap Romo Julius. "Kalau itu tidak cukup, kita harus melakukan pengusiran dan itu butuh bukti yang banyak untuk mendapatkan izin dari gereja. Sebenarnya bisa saja saya melakukan itu diam-diam, tapi saya tidak memiliki keberanian untuk melanggar itu," tambah Romo yang tak lama kemudian disela oleh Rudi. "Gak apa-apa, Romo, ada Pak Mujib kok, teman Bapak yang juga mau dan sanggup untuk ikut membantu. Yang penting Romo terus bersama kita sampai Bapak sembuh," sela Rudi. "Pasti kalau itu. Bagi saya Pak Markus itu sudah seperti sahabat lama. Begitu juga dengan mendiang Bu Berta. Saya sudah mengenal beliau dari sebelum jenengan-jenengan lahir dan tidak bisa dipungkiri saya sangat sedih dengan keadaan beliau sekarang," tanggap Romo. Tak terasa, sampai mereka di tempat Romo Julius, beliau pun turun dari mobil seraya mengulang pesannya agar besok pagi mereka tidak lupa akan agendanya, yaitu membawa Pak Mantrik menemui tenaga profesional. "Besok jangan sampai lupa," ucap Romo yang sudah berdiri di luar mobil itu. "Siap, Romo. Tapi besok jam berapa nggih?" tangkap Rudi dari dalam mobil. "Pokoknya antara jam 9 sampai jam 10 ya," jawab Romo yang setelah itu berjalan menuju pintu masuk sembari melambaikan tangannya kepada anak-anak pamantrik itu. Kedua anak pamantrik itu pun beranjak dari rumah Romo Julius. "Apa Bapak sudah makan ya, Mas?" tanya Romi kepada Rudi di tengah perjalanan. "Waduh, nggak tahu juga ya. Apa kita perlu beli makanan terus anterin ke sana?" tanggap Rudi dengan wajah yang sebenarnya terlihat meragu. "Ya kasihan juga sebenarnya. Menurutmu bagaimana?" tanya Romi kepada Rudi kakaknya. "Ya aku sih manut aja. Terserah kamu, Rom," tanggap Rudi yang seketika membuat Romi berubah pikiran. Sudahlah, nggak usah. Saya takut kalau Bapak malah tidak senang dengan kehadiran kita. Lagian tanggung kalau harus putar balik," tanggap Romi sembari mulai agak mempercepat laju mobilnya agar segera sampai di rumah Rudi kakaknya. Hingga setelah menit demi menit berlalu, sekira pukul 20.30 sampailah mereka di rumah Rudi. "Mau masuk dulu ndak?" kata Rudi kepada adiknya seraya membuka pintu dan turun dari mobil. "Ndak Mas, udah malam. Saya terusan aja," tanggap Romi dari kursi kemudi. "Ya wes, hati-hati," tugas Rudi kepada adiknya. Setelah itu, Romi pun kembali melajukan mobilnya, meninggalkan rumah kakaknya dengan landai dan santai. Dia berkemudi untuk pulang menuju rumahnya. Tampaknya perkara ini cukup menyita ruang di otaknya. Itu sangat tampak terlihat di wajah Romi yang tertekuk lesu di depan kemudinya. Perasaannya saat itu sangat campur aduk. Dia ingin marah, tapi pada siapa? Ingin pula menyalahkan, namun juga bingung pada siapa. Namun, di antara ketidakenakan perjalanan itu, sebenarnya ada satu rasa yang cukup mengganggu Romi, yaitu tentang ia yang entah mengapa saat itu merasa seperti ada orang yang duduk di kursi belakang. Berulang kali Romi mencoba untuk memastikannya melalui kaca di bagian tengah, namun nyatanya tak ada apapun di sana. Cuma perasaanku aja, batin Romi seraya kembali fokus mengemudikan mobilnya dan mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Namun, semakin ia berusaha untuk menafikan firasat itu, justru seakan semakin menguat dan membuat mata Romi menjadi kian sering melirik ke arah kaca bagian tengah, yang mana sama seperti sebelumnya dia masih tidak melihat siapapun melalui pantulan kaca spion itu. Ruas demi ruas jalan pun Romi lalui, dan entah berapa kali matanya melirik ke arah kaca tengah mobilnya.
untuk memastikan gejolak firasatnya yang terus merasa seperti ada seseorang yang tengah duduk di kursi bagian belakang mobilnya itu. Tak biasanya ia merasa setakut ini. Hingga agar suasana tidak terlalu sepi, Romi pun memilih untuk menghidupkan radio sembari menyalakan sebatang rokok dengan pemantik bara dari mobilnya itu. Ternyata cara itu cukup membantu dan perlahan membuatnya kembali fokus mengemudikan mobilnya. Namun, ketika ia merasa perasaan dan juga hawa sudah kian membaik, sesuatu di luar nalar pun terjadi. Mengejutkannya, bahkan seperti sejenak menghentikan nafas dan detak jantungnya. Sesuatu di luar nalar itu berupa suara yang menyelip di antara kepulan asap rokok dan siaran acak dari radio mobilnya itu. Suaranya adalah suara batuk yang sangat jelas terdengar di telinga Romi dan sepertinya bersumber dari kursi belakang. Begitulah, sekiranya suara batuk itu terdengar keras dan juga jelas sebanyak 3 kali. Romi yang terkejut oleh suara itu seketika tersentak dan hampir terperanjat. Bahkan kemudi mobilnya juga sempat sedikit oleng. Gusti Yesus, sentak Romi dalam kemudinya bersama dengan kepalanya yang spontan menoleh ke arah kursi bagian belakang. Akan tetapi lagi-lagi dia tidak melihat siapapun di situ. Romi segera mengurangi laju kecepatannya dan perlahan menepi di pinggir jalan. Setelah itu buru-buru ia menyalakan lampu dalam mobilnya dan sekali lagi memeriksa keadaan kursi bagian belakang. Apa aku salah dengar ya? Tanya Romi dalam hati. Walau sebenarnya dia sangat yakin kalau ia memang benar-benar mendengar suara batuk itu. Sedikit demi sedikit Romi mulai menata nafasnya dan berusaha menumbuhkan secuil keberaniannya untuk meneruskan perjalanan. Karena mengingat jarak antara jalan ini menuju rumahnya sudah cukup dekat, Romi segera melepas mantelnya dan menggunakannya untuk menutupi kaca bagian tengah mobilnya itu. Dia kencangkan suara radionya secara penuh dan dengan perlahan Romi pun kembali melajukan mobilnya pelan-pelan. Dengan perasaan yang masih was-was, ia mencoba untuk fokus ke depan. Sedikit pun ia kini tak berani untuk melirik ke sisi kiri meskipun hanya lewat ekor matanya saja. Romi terus berkemudi hingga tak lama kemudian sampailah ia di jalan yang lumayan ramai. Perasaannya sedikit lega kalau melihat gapura desa menuju rumahnya sudah terlihat, membuat Romi yang tentunya buru-buru ingin segera sampai mulai sedikit menambah kecepatannya. Namun sekira beberapa meter setelah itu tiba-tiba saja suara teriakan parau terdengar memekik di telinga Romi, menyentak jelas di antara suara siaran radio yang juga cukup keras itu. Romi yang terkejut mendadak menghentikan laju mobilnya dan dengan spontan menoleh ke arah kursi belakang. Namun lagi dan lagi ia tidak mendapati siapapun di situ hingga suara klakson dari kendaraan yang ada di belakangnya menyadarkan. Masuk, umpat Romi yang setelah itu menginjak pedal gas dan kembali melajukan mobilnya. Tak lama kemudian Romi pun mulai memasuki gapura desa menuju rumah. Tampak beberapa meter di depannya para pemuda yang tengah nongkrong di gardu pos kamling. Akhirnya ketemu manusia juga, betin Romi yang seraya melambatkan mobilnya untuk menyapa sekumpulan pemuda itu. Tintin, Romi membunyikan klaksonnya yang langsung dijawab dengan akrab oleh orang-orang yang berkerumun di gardu itu. Siapa Romi? Jawab mereka bersautan. Hingga akhirnya Romi pun sampai di rumahnya. Akan tetapi alisnya berkerut ketika dia melihat Dina, sang istri dan kedua anaknya tampak berdiri di teras dengan wajah yang tampak panik. Puji Tuhan, sentak Dina seraya sedikit berlari menghampiri mobil Romi yang baru saja datang itu. Ada apa sih, Ma? Tanya Romi terheran-heran. Ada orang di gudang, Pak. Aku udah berani, ucap Dina yang seketika membuat Romi buru-buru turun dari mobilnya. Loh, gimana bisa? Tanya Romi. Udah tahu, Pak.
Sepertinya masuk dari atas, tapi sudah tak kunci dari luar. Orang itu sekarang gedor-gedor karena tidak bisa keluar, jawab Dina, yang tentu membuat Romi langsung berlari menuju ruangan itu. Benar, pintu gudang milik Romi tengah digedor-gedor dari dalam. Romi yang kini berada di depannya mulai mengendap untuk mendekat. "Siapa kamu? Maling ya?" ucap Romi dari luar yang seketika menghentikan suara gedoran itu. "Saya bukakan, tapi jangan aneh-aneh," kata Romi lagi, yang tak lama kemudian tampak Dina sang istri yang juga menyusul. "Benar kan, Pak?" tanya Dina kepada suaminya. "Ya, anak-anak di mana?" tanggap Romi sembari menganggukkan kepalanya. "Di kamar," jawab Dina, yang mana bersama dengan itu suara tawa aneh muncul terdengar dari dalam gudang. Suara tawa mengikik menggema dari dalam ruangan gudang itu. "Apaan itu, Mas?" ucap Dina seraya bergidik dan memegangi lengan suaminya. "Wah, orang gila ini mah. Sana, panggil tetangga," tanggap Romi yang menyuruh Dina istrinya untuk mencari bantuan. Namun, ketika Dina hendak melangkah pergi, tiba-tiba saja muncul lagi suara dari dalam gudang yang berkata, "Iki Bu, bukan wong gendeng." Suara itu terdengar jelas di telinga Romi dan Dina bergema dari dalam gudang, dan suara itu sangat mereka kenali sebagai suara dari Bu Murni, sang ibu, istri pemantrik yang sudah meninggal beberapa pekan lalu. Mereka sama-sama saling menoleh bertatapan. "Pak," kata Dina yang segera ditarik tangannya oleh Romi untuk menjauh dari pintu ruangan itu. "Sudah, Pak, biarin aja," ucap Romi seraya mengajak istrinya itu untuk kembali masuk ke dalam. Romi, istri, dan kedua anaknya kini tampak berkumpul di ruang tengah dengan wajah-wajah resah dan nalar yang tentu tercabik-cabik. "Apaan tuh bisa muncul sesore ini ya?" batin Romi yang acak sembari melihat ke arah jam yang masih menunjukkan pukul 8:30 malam. Tapi kenyataannya inilah yang terjadi. Namun rasanya ada yang mengganjal di hati Romi tentang suara dari gudang itu, hingga pun pada akhirnya ia memutuskan untuk keluar mencari bantuan kepada tetangganya. Romi keluar dari rumahnya, celingak-celinguk di jalanan depan, berharap ada seseorang yang terlihat di pandangannya. Cukup lama ia berdiri tolak-toleh hingga akhirnya ada sepeda motor yang berjalan menuju ke arahnya. Ya, dia adalah Pak Pringgo, salah satu tetangganya, yang tentu langsung di stop oleh Romi. "Ada apa, Mas Rom?" ucap Pak Pringgo sembari berhenti dan mematikan sepeda motornya. "Pak, tolong Pak, saya ditemani untuk buka gudang," ucap Romi. "Wah, memangnya kenapa?" tanya Pak Pringgo lagi. "Sudah Pak, nanti saya ceritakan. Ayo Pak, saya minta tolong sangat ini," pinta Romi memohon. Pak Pringgo yang sebenarnya kebingungan itu pun akhirnya mau-mau saja menuruti permintaan Romi. "Ya sudah, ayo," ucap Pak Pringgo sembari menuntun sepeda motornya masuk ke halaman rumah Romi. Mereka berdua pun masuk dan langsung menuju gudang. Suasana tampak senyap sewajarnya dengan Romi yang mulai mengendap sembari memegangi lengan Pak Pringgo tepat di depan pintu gudang itu. "Sebenarnya ada apa tuh, Mas Rom?" tanya Pak Pringgo sambil menoleh ke arah Romi sembari mengerutkan dahinya. "Tadi itu Pak, ada yang gedor-gedor dari dalam Pak," jawab Romi membisik, yang mana langsung ditanggapi oleh Pak Pringgo. "Waduh, jangan-jangan maling itu," tanggap Pak Pringgo seraya melepaskan lengannya dari genggaman Romi. "Kita panggil orang-orang saja," ucap Pak Pringgo lagi yang berpikir untuk memanggil warga lebih banyak. Namun baru beberapa detik saja ia selesai berbicara, tiba-tiba saja gedoran dan suara tangisan wanita itu muncul lagi. Mendengar itu, Romi langsung berlari menjauh, tapi tidak dengan Pak Pringgo yang justru menganggap lain. "Wah, Sariti ki Mas," kata Pak Pringgo yang menganggap jika suara tangisan dan gedoran itu dilakukan oleh Sariti, seorang wanita gangguan jiwa yang sering berkeliaran di desa itu.
Kurang ajar kowe, ucap Pak Pringgo lagi sembari berjalan mendekati pintu gudang. Melihat kunci gudang yang masih tergantung di lubangnya, tanpa ragu Pak Pringgo pun membukanya dan ia langsung masuk begitu saja. "Sariti, Sariti!" teriak Pak Pringgo dari dalam gudang. Namun setelah beberapa saat ia masuk, anehnya Pak Pringgo tidak menemukan siapapun di dalam gudang itu. Dia yang tadi merasa benar-benar mendengar suara tangis dan gedoran itu pun sampai keluar dan mengajak Romi untuk masuk dan memeriksa lagi dengan lebih cermat. "Ayo mas, kita cari lebih dalam. Takutnya kalau nyelempit, sembunyi di antara barang-barang," ajak Pak Pringgo. Mendengar ajakan itu, wajah Romi sendiri sudah tampak tak yakin, tapi saat itu ia merasa tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan atau menceritakan duduk ganjil perihal kejadian ini terlebih dahulu. Sampai akhirnya masuklah mereka berdua dan mengobrak-ngabrik seluruh sudut gudang, tapi setelah daya dan juga upaya tetap saja mereka tidak menemukan siapapun di situ. Lagi pula gudang milik Romi itu tidaklah terlalu besar, barang-barang di dalamnya juga tidak terlalu banyak. "Kabur kemana ya?" ucap Pak Pringgo yang masih berpikir bahwa itu adalah ulah dari manusia. "Sulit pak, satu-satunya jalan ya jebol Eternit dan juga genteng," jawab Romi. "Oh, tapi tidak ada yang jebol ya mas," tanggap Pak Pringgo yang setelah itu langsung diajak keluar dari gudang oleh Romi. "Sudah pak, sepertinya memang ada yang tidak beres. Ayo kita keluar," ajak Romi yang seketika membuat Pak Pringgo menatap dengan pikirannya yang sepertinya mendadak sepaham dengan Romi. "Kita ngopi dulu ya pak, jenengan ndak buru-buru toh, temani saya ngobrol sebentar," kata Romi lagi sembari berjalan bersama Pak Pringgo hingga mereka pun akhirnya duduk di ruang tamu. Tampak juga di ruangan itu Dina, istri Romi dan kedua anaknya yang turut duduk berkumpul bersama Pak Pringgo. "Masa ya hantu muncul jam segini Thomas?" kata Pak Pringgo menanggapi keganjilan tadi sembari melihat ke arah jam di dinding ruangan tamu itu yang hampir menunjukkan pukul 9 malam. "Saya tidak tahu juga pak, benar-benar bingung saya," jawab Romi sembari menggelengkan kepalanya, yang mana tak lama kemudian ia pun akhirnya mulai bercerita juga tentang keanehan yang dialaminya dalam perjalanan pulang tadi di dalam mobil. "Ya, saya juga tidak begitu yakin sih. Entah benar atau memang saya sedang kecapean saja. Tapi kalau merunut dari kejadian barusan di gudang, sepertinya memang semua sedang tidak beres pak," kata Romi setelah sekilas menceritakan kejadian yang sebelumnya sempat ia alami tepatnya saat perjalanan menuju ke rumahnya tadi. "Waduh, berarti jenengan ini sedang diikuti mas. Sebaiknya jenengan cari orang pintar," tanggap Pak Pringgo sambil bergidik mengelus-ngelus lengannya sendiri. "Iya pak, saya akan mengkomunikasikan ini dengan romo saya," ucap Romi yang tak lama kemudian malah dijawab oleh Pak Pringgo dengan berpamitan. "Anu mas, saya ini sebenarnya lagi disuruh beli nasi goreng di depan. Waduh, ini pasti udah ditungguin ini sama orang rumah. Jadi ngapunten, saya pamit dulu yuk. Kalau nanti sampean butuh bantuan, panggil saya saja di rumah ya," kata Pak Pringgo yang entah benar atau tidak dengan alasannya itu. Pak Pringgo pun pulang, meninggalkan keluarga Romi yang sebenarnya masih merasa tak nyaman itu. Dina masuk ke kamar menidurkan anak-anaknya, sementara Romi kini berkutat dengan rokok dan kopinya sembari terus memikirkan ketidakmasuk akalan ini. Hingga selang sekira setengah jam kemudian, Dina pun kembali keluar setelah menidurkan anak-anaknya dan kini duduk bersama dengan suaminya itu. "Anak-anak sudah pada tidur?" tanya Robi di antara kepulan asap rokoknya. "Sudah pak," jawab Dina seraya menghela nafas panjangnya dan setelah itu kembali berkata, "Aku itu tadi sore ketiduran. Aku ngimpi jenengan kecelakaan di jalan. Sampai akhirnya aku kebangun karena suara gaduh di dalam gudang itu pak," kata Dina memulai obrolan.
Mendengar itu, Romi tampak mengusap wajahnya. Hatinya seketika tersentak dan berpikir kembali tentang suara batuk dan teriakan yang tadi sempat ia dengar ketika berkendara di dalam mobil. Untung saja kejadian itu tidak membuatnya celaka, batin Romi yang setelah itu berkata pada istrinya, "Papa itu sebenarnya dia ingin percaya sama hal-hal seperti ini. Tapi sepertinya sudah saatnya Papa merubah anggapan itu," kata Romi yang seperti memantik istrinya untuk membicarakan hal ini lebih jauh. "Ya Pak, sebenarnya dari awal semua udah aneh. Dari malam sebelum ibu meninggal, tanda-tanda itu udah ada. Hanya saja aku merasa belum tepat untuk bercerita pada panjenengan," kata Dina. "Loh, memangnya gimana? Coba cerita. Papa kali ini sudah bisa ngerti," tanggap Romi. "Si Dio, dia ngaku didatangi ibu, dan lewat Dio, ibu itu nyuruh Mbak Yohana untuk siap-siap karena besok pagi akan banyak orang yang datang. Nah, itu kejadian beberapa jam setelah ibu dibawa ke rumah sakit," ungkap Dina kepada suaminya itu. "Dan bau parfum ibu, lavender itu juga muncul tiba-tiba malam itu," kata Dina lagi. "Dan satu lagi Pak, tapi jenengan jangan tersinggung ya. Ini tuh demi Tuhan. Kejadian malam sebelum kita paginya disuruh pergi dari rumah Bapak," ucapnya kembali seraya mengambil jeda nafas sebelum mengatakan inti dari kejadian itu. "Loh, kenapa Mewang? Kamu lihat apa, Mah?" setelah Romi dengan wajah yang mulai serius. "Aku ngeliat ibu, Pak, di ruang makan, duduk di kursi," ucap Dina pelan sembari memegang paha suaminya itu. "Beneran? Kamu ngeliat ibu?" tanggap Romi dengan mata yang mulai berkaca-kaca dan langsung dijawab oleh Dina sembari meyakinkan suaminya tentang apa yang telah dilihatnya itu. "Bener Pak, demi Tuhan," jawabnya yang setelah itu menceritakan runutan kejadian itu berawal dari dia yang sebelumnya melihat Bapak Pak Mantrik yang tengah makan dan berlanjut dengan ia yang malam itu berinisiatif untuk membuatkan minuman. Barulah di saat Dina akan mengantarkan minuman itu, sosok yang tadi ia lihat sebagai bapak sudah berubah menjadi mendiang ibu mertuanya, yang mana membuat Dina saat itu terkejut dan langsung tak sadarkan diri. Romi hanya bisa mengusap wajahnya sendiri kalau mendengar cerita itu. Di detik ini, ia merasa tak berdaya untuk menampik kesaksian dari istrinya itu. Di sisi lain, Romi tentu tak rela jika objeknya mengejawantakan diri sebagai mendiang ibunya. Akan tetapi, di waktu yang bersamaan, ia juga mulai percaya dengan pelik gelap semua ini. Tapi Dina mencoba untuk menenangkan suaminya itu dan meyakinkan bahwa sosok yang menyerupai ibu itu bukanlah ibu yang sebenarnya. "Tapi demi Tuhan, Pak, aku sebagai menantu tidak percaya kalau itu adalah ibu. Ibu itu orang baik, Pak. Tidak punya musuh. Kita semua tahu. Jadi, tidak mungkin, nyuwun sewu, ibu sengaja menjadi arwah yang gentayangan," kata Dina mencoba untuk menenangkan Romi. "Ya, saya juga yakin seperti itu, Mah. Soal yang dilihat Mas Rudi juga beda. Kalau kamu ngelihat sosok mirip ibu, Mas Rudi malah melihat sosok yang menyerupai Bapak," tanggap Romi dengan suara yang mulai melemas. "Sudahlah, saya capek. Kita lihat saja besok sama Romo. Beliau besok mengajak kita memeriksakan Bapak ke dokter jiwa untuk menambah keyakinan Romo dan gereja kalau memang ada kegelapan yang sedang membelenggu Bapak," tukas Romi kembali yang sekaligus mengakhiri pembicaraan itu. Hingga di malam yang terasa tak seperti biasanya itu, Romi dan istrinya pun memutuskan untuk beristirahat. Keesokan harinya, seperti yang sudah menjadi agenda, Romi tak masuk kerja. Pagi itu, ia hanya mengantarkan anaknya pergi ke sekolah dan setelah itu kembali ke rumah. Sekitar pukul 8:30 pagi, tampak Rudi sudah berada di rumah Romi bersama istrinya Yohana dan anak keduanya yang masih balita, yang mana untuk hari ini anak dan istri Rudi memang sengaja dibawa ke rumah Romi. Sementara ia dan adiknya nanti akan membawa Pak Mantri ke dokter jiwa sesuai perintah Romo kemarin.
Hingga setelah duduk sarapan dan ngopi sejenak, sekitar pukul 9, Rudi dan Romi berangkat untuk memeriksakan ayahnya itu. "Ini mobil tak tinggal ya, Pak, buat nanti kalau Mbak Hana sama kamu mau jemput anak-anak di sekolah," kata Romi seraya berjalan menuju mobil Rudi yang sudah siap di jalan depan. Mereka pun berkendara menuju tempat Romo Julius terlebih dahulu sebelum menjemput ayahnya di rumah. Kedua wajah anak-anak pamantrik itu tampak resah, sedih, dan marah bercampur menjadi satu. Hari ini seperti mimpi saja bagi mereka mengantarkan sosok sang ayah yang seumur hidupnya selalu mereka idolakan itu untuk memeriksakan kejiwaannya. Kita semua tahu, Mas, kalau Bapak itu sekuat apa. Saya itu masih tidak percaya kalau Bapak jiwanya terganggu karena meninggalnya ibu, kata Romi tiba-tiba di tengah perjalanan itu. "Iya, Rom, aku juga mikir kayak gitu. Kamu pasti ingat toh, waktu dulu yang Putri meninggal, betapa sedihnya kita. Dan saat itu Bapak ngomong, 'Kalian jangan sedih, kasihan Eyang. Eyang sudah di surga kok. Kelak kita semua juga akan menyusul,' kata Rudi yang menceritakan kejadian 20 tahun lalu ketika nenek mereka meninggal. "Ya, bener, Mas. Aku juga masih ingat kata-kata Bapak itu," tanggap Romi. "Ya, semoga langkah kita ini tepat, Rom. Nanti kalau sempat, kamu tak ajak ke teman Bapak yang namanya Pak Mujib. Soalnya Romo juga pengen ketemu dengan beliau," kata Rudi dalam kursi kemudinya itu. "Ya, Mas. Pokoknya untuk kesembuhan Bapak, aku manut," tanggap Romi yang terlihat ciut tak seperti biasanya. "Oh ya, semalam itu di rumah ada apa? Tadi aku kok sempet denger ya kasakusuk dari Dina sama Yohana," tanya Rudi kepada adiknya. "Ya gitu, Mas. Gedor-gedor di gudang, dan yang bikin aku tidak bisa tidur, muncul suara yang mirip ibu, Mas, dari dalam gudang itu," kata Romi dengan wajah lesunya. "Ngeri, Mas, rasanya, Mas. Sempat mikir kalau itu benar-benar ibu," tambah Romi yang mana tak lama kemudian segera ditanggapi oleh Rudi. "Gini, Rom, bodoh-bodohan saja ya. Bukannya mau melampaui batas. Itu kalau semisal Amit Sewu, ibu jadi hantu atau apalah sebutannya, apa mungkin dia akan menghantui anak-anaknya?" terang Rudi kepada Romi. "Kalau aku memilih untuk percaya kata-kata Pak Mujib yang mengatakan bahwa itu adalah sosok iblis sasar jiwa. Iblis yang suka menyesatkan indera manusia. Dia itu bisa menyerupai apapun. Dan itu aku sudah membuktikannya sendiri di kejadian tempo lalu ketika melihat ada 2 bapak di dalam rumah," tambah Rudi saat itu. Singkat cerita, sambil mereka di kediaman Romo Julius, tampak beliau yang sudah berdiri menunggu di depan teras rumahnya. Melihat kedatangan anak-anak pamantrik itu, Romo bergegas menghampiri dan masuk ke dalam mobil. "Ayo, kita jemput Pak Markus," kata Romo setelah masuk ke dalam mobil. Dan tanpa berlama-lama, mereka bertiga pun langsung berangkat untuk menjemput Pak Mantrik. "Amit sewu, Romo. Terus nanti bagaimana ya?" tanya Romi tak lama setelah mobil mereka mulai melaju. "Ya biasa, pastinya Pak Markus akan diwawancarai sama psikolog. Lihat saja hasilnya. Kalau nanti beliau dikatakan normal, berarti memang benar kalau ada iblis yang sudah membelenggu Pak Markus," kata Romo yang sekilas membuat Rudi dan Romi sedikit kebingungan. "Maksudnya gimana ya, Romo?" tanggap Romi kini. "Gini loh, kemarin itu kan kita sudah lihat sendiri Pak Markus menolak kematian Bu Berta. Nah, kalau memang ada iblis yang bersemayam di dalam tubuh Pak Markus, bisa saya pastikan nanti di hadapan dokter, Pak Markus itu akan terlihat baik-baik saja, seakan menerima kenyataan bahwa ibu panjenengan semua sudah meninggal," jelas Romo Julius kepada mereka. Rudi dan Romi menganggukkan kepala mendengar penjelasan Romo, dan setelah itu bertanya bagaimana perkiraan beliau tentang keadaan nanti. "Menurut Romo, nanti hasilnya bagaimana ya?" tanya Rudi mewakili. "Saya sebenarnya yakin kalau Pak Markus itu memang sedang dibelenggu oleh iblis. Tapi langkah kita sekarang bukanlah kesia-siaan, tapi agar tidak ada lagi keraguan-raguan
ketika nanti kita melakukan upaya penyelesaian sebagai orang gereja untuk menghadapi kasus semacam ini. Saya pribadi diajarkan untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, agar nanti ketika ada orang yang meragukannya, pendirian kita untuk mencari jalan keluar tidak goyah. Dan paling tidak, kita juga bisa menjawab dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan itu. Terang Romo Julius yang membuat Rudi dan Romi kini mulai mengerti. Romo juga menerangkan bahwa keraguan-raguan itulah celah yang nanti akan dimanfaatkan oleh iblis untuk membelokkan agar kita keluar dari jalan penyembuhan yang seharusnya sudah tepat. Tenang saja, nanti tidak akan lama. Saya tadi pagi sudah telepon lewat gereja dengan Dokter Suroso, psikolog yang akan menangani Pak Markus nanti. Saya juga sudah menceritakan keluhan-keluhan itu kepada beliau, kata Romo di akhir penjelasannya. Tak lama kemudian, sambil mereka di rumah Pak Mantrik, terlihat ayah Rudi dan Romi itu sudah berdandan rapi, duduk di teras sembari merokok dengan nikmat. Romo Julius adalah satu-satunya orang yang turun. Ia menyapa Pak Mantrik dengan segera mengajak orang yang sering ia panggil Pak Markus itu untuk segera berangkat ke dokter jiwa. Ayo Pak Markus, kita berangkat. Jenengan sudah benar-benar siap toh? Ucap Romo dengan sedikit tersenyum. Ayo, sudah saya tunggu-tunggu juga dari tadi, jawab Pak Mantrik yang juga turut melemparkan senyum. Pak Mantrik berjalan menuju mobil anaknya dengan langkah yang tampak pasti sambil tersenyum-senyum sendiri sekilas. Tidak ada potongan orang yang sedang terkena gangguan jiwa atau depresi dari gelagat Pak Mantrik pagi itu. Suasana perjalanan itu seperti mendadak canggung setelah masuknya Pak Mantrik, namun antara Romo, Rudi dan Romi mencoba untuk bersikap biasa saja. Sepanjang perjalanan, Pak Mantrik tampak tak banyak bicara. Bahkan sekira 1,5 jam sampai di rumah sakit, beliau hanya menatap keluar jendela saja sembari tersenyum-senyum sendiri. Hingga begitu setelah mereka sampai, barulah ada sepatah kata yang diucapkan oleh Pak Mantrik. Ayo, turun-turun, kata Pak Mantrik yang saat itu justru malah terlihat paling bersemangat. Mereka pun segera ke lobi melakukan administrasi formal untuk melakukan pertemuan dengan dokter jiwa bernama Pak Suroso yang sudah ditelepon oleh Romo Julius sedari pagi. Pemeriksaan pun dilakukan, berupa sesi wawancara di dalam ruangan yang mana hanya terdapat Pak Mantrik dan dokter itu sendiri. Romi, Rudi dan Romo menunggu di lobi hingga sekitar 1 jam kemudian Dokter Suroso pun keluar menemui mereka, yang mana beliau pun berkata, "Nihil Pak, perihal Daniel tentang kematian istrinya itu sama sekali tidak terjadi. Yang beliau keluhkan selama ini hanya susah tidur. Hanya saja ada satu hal yang harus digarisbawahi. Pak Markus Seto ini seperti kehilangan empati, tidak ada sedikit pun menunjukkan emosi ketika menceritakan permasalahannya," terang Dokter Suroso secara singkat di hadapan Romo dan kedua anak Pak Mantrik itu. "Oh ya, terima kasih Dok," tanggap Romo Julius. Benar ternyata apa yang dikatakan oleh Romo tentang Pak Mantrik yang berubah dan mencoba baik-baik saja di hadapan dokter. Benar kan? Sekarang kita upayakan dengan cara lain. Pokoknya sebelum misa arwah 40 hari, Pak Markus harus sudah pulih, ucap Romo beberapa saat setelah Dokter Suroso kembali ke ruangan. Tak lama kemudian, Pak Mantrik pun berjalan keluar dari ruangan dokter dengan wajah sumringah. Ia menghampiri Romo dan kedua anaknya. "Ayo pulang," ajak Pak Mantrik sembari melempar senyuman, dan tanpa pembicaraan lagi, Romo, Rudi, Romi dan Pak Mantrik pun keluar dari rumah sakit jiwa. Romi dan Rudi tak lagi bisa berkata-kata. Begitu juga dengan Romo yang memilih membuang pandangannya seakan-akan tidak ingin melihat wajah Pak Mantrik. Alhasil,
Hampir di sepanjang perjalanan dari rumah sakit sampai rumah Pak Mantrik, lagi-lagi tak ada sedikit pun percakapan di antara mereka. Tapi ketika mobil sudah mulai memasuki gapura desa menuju rumah Pak Mantrik, tiba-tiba saja, "Leh, ngebut. Ibumu bisa ngamuk loh kalau bapak lama-lama di luar rumah begini," ucap Pak Mantrik dengan nada meninggi. Semua tercengang. Kalau mendengar perkataan Pak Mantrik, mereka saling menoleh. Yang mana Romo segera menggelengkan kepala sebagai isyarat agar Rudi dan Romi tidak usah menanggapi perkataan itu. Untungnya, tak lama kemudian mereka pun sampai dan Pak Mantrik pun buru-buru keluar dari mobil seraya berkata kepada Romo, Rudi dan Romi, "Sudah ya, hati-hati," kata Pak Mantrik sembari melenggang pergi dan masuk ke dalam rumahnya begitu saja. Setelah itu, Romo pun menyuruh Rudi dan Romi untuk segera pergi dari rumah Pak Mantrik itu seraya menenangkan mereka bahwa semua akan baik-baik saja. Mulai besok malam dan hari-hari berikutnya, kita akan mulai melakukan pemberkatan sembari kita mengumpulkan bukti untuk meyakinkan gereja. Semoga saja tidak sampai misa arwah 40 harinya Bu Berta, keadaan sudah kembali seperti semula, ucap Romo Julius di tengah perjalanan yang tak lama kemudian ditanggapi oleh Romi. "Kalau catatan dokter Suroso tadi, apakah bisa jadi bukti untuk gereja?" tanya Romi yang langsung dijawab oleh Romo Julius. "Bisa, itu juga termasuk. Tapi itu masih sangat lemah. Ya tapi paling tidak, itu sudah menjadi bukti untuk kita benar-benar yakin bahwa iblis itu sedang menyesatkan Pak Markus," jawab Romo yang setelah itu kembali berkata, "Yang dimaksud bukti itu adalah berupa fisik, seperti foto, rekaman, atau dokumentasi yang mana itu akan kita dapatkan nanti pada saat ritual pemberkatan. Ini memang agak sulit dan juga rumit, karena hal-hal yang tak wajar seperti ini biasanya sulit untuk didokumentasikan. Tapi kita harus tetap berupaya untuk mendapatkan itu," tambah Romo Julius. "Terus apa yang harus kita siapkan yang Romo?" tanya Rudi. "Kalau itu, saya punya semua kok di rumah, seperti recorder dan tustel. Pakai punya saya saja, karena kebetulan barang-barang itu memang sengaja saya siapkan dari dulu untuk menangani masalah seperti ini," jawab Romo Julius. "Oh iya Mas Rud, jenengan bisa mempertemukan saya dengan Pak Mujib yang katanya kawan dari Pak Markus itu," tambah Romo yang kini bertanya kepada Rudi. "Siap Romo, bisa. Nanti sore saya akan mencari rumah Pak Mujib. Tapi apakah beliau juga akan diikutkan dalam pemberkatan rumah Bapak itu ya?" ucap Rudi yang juga turut bertanya kepada Romo. "Intinya saya hanya akan tukar karwo, tukar pikiran. Tapi kalau beliau memang berkenan ya juga tidak apa-apa. Justru itu akan lebih baik. Kali saja beliau sebagai kawan lama Pak Markus mempunyai cara yang lebih mantap dari kita," tanggap Romo saat itu. Hingga di pagi menjelang siang itu, setelah semua keganjilan dari Pak Mantri yang mereka saksikan sendiri, Romo Julius pun kembali diantarkan ke rumahnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Mantrik. Waduh, ini asli. Ini salah satu episode terserem atau salah satu scene terserem yang menurut saya di sini ya. Bagaimana di gudang milik Romi. Itu serem banget teman-teman kalau menurut saya. Bagaimana di sini istri Romi lagi tidur, tiba-tiba ada suara berisik dan ada suara orang di dalam gudang dia. Ada suara berisik lah ya di dalam gudang dia. Dan karena dia takut, klek dikunci sama dia tuh, gudangnya dikunci dan orang itu gedor-gedor gudang sambil teriak-teriak. Waduh, itu malam hari. Dan ketika Romi datang, istri dan anak-anaknya ada di depan teras, terus bilang katanya ada orang di dalam gudang. Saat itu pikiran dia itu orang ya, bukannya setan. Nah ketika Romi datang pun sama, itu suara gedor-gedor ya kan. Wah gedor-gedor terus minta tolong. Romi bilang, ini orang gila nih. Dia ngomong, "Saya bukan orang gila, aku ibu kamu." "Yang mana Bu Murni?" "Udah nggak ada." Itu asli, menurut saya itu serem banget. Gimana sih
di dalam rumah kita, di dalam kamar dikunciin, itu ada setan tuh yang teriak-teriak gedor-gedor pintu minta dibukain. Nah, ini menurut saya salah satu scene terseram dari kisah ini, dan menariknya lagi bagaimana akhirnya ketika Pak Mantrik dibawa ke rumah sakit dan diperiksa oleh dokter jiwa, ternyata di situ Pak Mantrik normal, dinyatakan normal, tidak ada gangguan kejiwaan. Jadi kayak ngeledek banget di sini ya. Bagaimana di rumah dia bertingkah aneh, tapi ketika di rumah sakit jiwa dia dinyatakan normal, baik-baik saja. Tapi di sini ada satu titik poin ya menurut saya teman-teman. Tapi nggak tahu nih, saya sengaja memang tidak baca dulu sebelumnya sampai habis biar sama-sama kita menjadi misteri. Di sini bagaimana ketika Pak Mantrik dengan diantar oleh Romo Julius dan kedua anaknya ke rumah sakit jiwa normal. Tapi ketika dia melewati gerbang desa, disitulah baru keanehan Pak Mantrik muncul lagi. Dengan salah satunya dia berkata, ayo buruan pulang. Kalau misalkan kelamaan di luar, ibumu suka marah. Wah. Jadi kalau sedikit saya mencoba berspekulasi, pelakunya adalah orang desa itu. Karena ketika dia dibawa keluar normal, masuk lagi begitu. Ini menurut spekulasi saya bisa salah bisa benar, karena memang ini agak panjang teman-teman partnya nih, makin menegangkan, jangan sampai ketinggalan untuk besok part ke-6-nya ya. Dan Mas Agil terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, semoga kisahnya barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang juga mungkin punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.